Selamat sejahtera, salam Dewan yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Belia Teresima tahun 2013 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping yang berkenan hadir dan rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti Lomba Karya Tulis ini. Kami merupakan perwakilan dari SMA Islam Sudirman Ambarawa akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Optimalisasi UU sebagai suplemen organik peningkat protein dan penurun kolesterol pada telur bebek. Tim kami terdiri dari 3 orang, saya Eka Wayu Novitasari dan 2 rekan saya Ilham Agung Maulana dan Inayatul Hidayah. Selanjutnya presentasi akan dilangsungkan oleh rekan saya. Dewan juri dan para hadirin berbahagia, berikut adalah kata kunci yang kami gunakan dalam pilihan kali ini, yaitu UU, protein, kolesterol, dan bebek. Sedangkan hal yang melatar belakangi kami dalam melakukan pilihan kali ini, yang pertama yaitu pernak bebek mengalami kesulitan dalam hal pakan bebek, karena harga yang ditawarkan di pasaran terbilang mahal. Lalu, hama UU menyebabkan keresahan bagi para petani. Maka, muncullah inisiatif dari kami untuk meningkatkan kadar protein dan menurunkan kandungan kolesterol pada telur bebek dengan cara memanfaatkan UU sawah. Karena selain hama bagi daerah persawahan, UU juga memiliki kandungan protein yang bidang tinggi. Dan di cangkang UU terdapat zat chitosan yang merupakan zat yang dapat menurunkan kandungan kolesterol yang tinggi pula. Dari uraian latar belakang di atas, kami dapat merumuskan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat suplemen organik peningkat protein dan penurun kolesterol pada telur bebek dengan bahan dasar UU sawah. Lalu yang kedua, apakah suplemen tersebut dapat meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kandungan kolesterol pada telur bebek. Lalu yang terakhir adalah kandungan apa saja yang terkandung dalam suplemen organik sehingga dapat meningkatkan protein dan menurunkan kandungan kolesterol pada telur bebek. Sedangkan tujuan dari pilihan kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui manfaat UU sawah sebagai suplemen organik, memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya UU dapat dimanfaatkan sebagai suplemen organik yang ramah lingkungan, lalu dapat menghasilkan suplemen organik yang mampu menghasilkan telur bebek yang mengandung nilai protein tinggi dan dapat menurunkan kolesterol yang aman penggunaannya dari zat kimia berbahaya. Sedangkan manfaat dari pilihan kami, yaitu yang pertama adalah memberikan alternatif, solusi untuk meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kandungan kolesterol pada telur bebek. Menambah wawasan penulis karena telah mendapatkan informasi dari bagian narasumber, lalu dapat bertukar ide dengan teman sebaya, supaya lebih mudah lagi guna mencari hal-hal baru untuk dibuat penelitian, lalu memberikan informasi kepada masyarakat, bahwasanya manfaat UU sawah yang dijadikan sebagai sumber peningkat protein dan penurun kolesterol pada telur bebek. Dewan juri dan para hadirin bahagia, landasan teori yang kami gunakan dalam pilihan kali ini, yang pertama ada UU sawah. Dalam pilihan kali ini kami menggunakan UU sawah sebagai bahan dasar utama pembuatan suplemen organik kami. Lalu ada protein. Di sini kami menggunakan protein sebagai parameter utama pengujian suplemen organik buatan kami. Sedangkan kolesterol juga kami gunakan sebagai parameter utama pengujian suplemen organik buatan kami. Lalu bebek kami gunakan sebagai objek penelitian utama suplemen organik buatan kami. Lalu suplemen, yaitu adalah suplemen makanan adalah produk yang digunakan untuk melalui makanan, mengandung satu atau lebih bahan sebagai berikut, yaitu vitamin, mineral, tumbuhan atau bahan yang berasal dari tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan berikut adalah metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan dalam pilihan kali ini, yang pertama ada metode studi pustaka. Dalam metode ini kami mencari referensi dari berbagai macam literatur, seperti buku, internet, dan sebagainya, guna menunjang karya tulis buatan kami. Lalu yang kedua, ada metode observasi. Dalam metode ini kami terjun langsung ke salah satu peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Ambarawa, guna mengujikan hasil dari suplemen organik buatan kami. Lalu yang ketiga ada metode eksperimen. Dalam metode ini kami bereksperimen membuat suplemen organik di Laboratorium Kimia SMA Islam Sudirman Ambarawa dan mengujikan hasilnya di Laboratorium Kimia Universitas Satya Wacana Salatiga. Lalu yang terakhir ada metode angket. Dalam metode ini kami menyebar angket terhadap 20 responden guna mengujikan hasil uji organoleptik suplemen organik buatan kami. Sedangkan berikut adalah alat dan bahan. Alat yang kami gunakan dalam pilihan kali ini yaitu ada ember, parut, penyaring ekstra kunyit dan lengkuas, tampah, dan blender. Sedangkan untuk bahan sendiri yang kami perlukan yaitu ada UU, kunyit, bekatul, tepung tapioka, lengkuas, dan tepung jagung. Sedangkan berikut adalah cara kerja pembuatan ekstra kunyit dan lengkuas. Jadi yang pertama, kunyit dan lengkuas masing-masing 1 kg kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian diparut atau di blender. Lalu kunyit dan lengkuas kita peras dan disaring untuk mengambil ekstra kunyit dan lengkuas. Dan yang terakhir adalah proses pengambilan ekstra kunyit dan lengkuasnya. Sedangkan berikut adalah cara kerja pembuatan suplemen organik sendiri. Jadi yang pertama, bahan-bahan kita timbang terlebih dahulu. Kemudian kita blender UU hingga halus. Lalu bahan-bahan sudah ditimbang, kemudian kita campurkan jadi satu ke dalam ember. Lalu kita tambahkan ekstra kunyit dan lengkuas secukupnya. Dan terakhir adalah proses penjemuran hingga kering. Dewan juri dan para hadirin yang berbahagia, berikut adalah cara kerja pemberian pakan bebek. Jadi untuk cara kerja sendiri kami menggunakan perbandingan 1 banding 3 dengan rincian sebagai berikut. Untuk bebek kita bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 ekor bebek. Jadi untuk perlakuannya kita berikan
kedua kelompok tersebut makanan pokok atau sentral sebanyak 0,9 kg. Sedangkan untuk suplemen organik kita hanya berikan ke kelompok pertama sebanyak 0,3 kg. Lalu untuk suplemen pabrik kita hanya memberikan ke kelompok kedua sebanyak 0,3 kg pula. Sedangkan untuk pemberian makan di sore hari dengan jenis makanan yang sama, kita hanya berikan makanan pokok saja tanpa menggunakan suplemen. Sedangkan berikut adalah hasil uji organoleptik suplemen pada telur bebek yang berbandingkan aroma, ukuran, tingkat kesuburan, tingkat fertilisasi, rasa, dan ketebalan cangkang. Sedangkan di sebelah kirinya yaitu hasil uji organoleptik pada bebek yang berparameterkan warna, bau, dan tekstur. Sedangkan berikut adalah hasil uji laboratorium perbandingan kandungan nutrisi pada suplemen organik dari Bandasariu Sawah dengan suplemen buatan pabrik yang berparameterkan karbohidrat, lemak, protein, air, dan kandungan serat. Bisa kita lihat pada parameter ketiga yaitu protein, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jika kita menggunakan suplemen organik, menghasilkan protein sebanyak 7,88 W per W. Sedangkan jika kita hanya menggunakan suplemen pabrik, hanya menghasilkan protein sebanyak 0,9 W per W. Sedangkan berikut adalah hasil uji laboratorium perbandingan kandungan protein dari telur bebek dengan pemberian suplemen organik dan telur bebek dengan pemberian suplemen pabrik yang juga berparameterkan protein. Bisa dilihat dalam bentuk grafik dan tabel berikut ini. Berikut hasil uji laboratorium dengan menggunakan suplemen organik setelah rata-rata akhir yang berparameterkan kolesterol. Dan berikut hasil uji laboratorium dengan menggunakan suplemen pabrik setelah rata-rata akhir yang juga berparameterkan kolesterol. Dari data di atas, didapatkan bahwa suplemen organik dari Bandasariu Sawah memiliki kualitas yang lebih bagus daripada suplemen buatan pabrik. Hal itu dibuktikan dengan persentase kenaikan kadar protein pada telur bebek. Jadi untuk presentasi kenaikan kadar proteinnya, jika kita menggunakan suplemen organik mengalami kenaikan protein sebanyak 2,8 W per W. Sedangkan untuk kandungan kolesterol sendiri, jika kita menggunakan suplemen organik dari Bandasariu Sawah, dapat menurunkan kandungan kolesterol pada putih telur bebek sebanyak 0,19 mg dan pada kuning telurnya sebanyak 0,24 mg. Dan jika kita lihat dengan menggunakan suplemen pabrik yang hanya menurunkan kolesterol pada putih telur sebanyak 0,04 mg dan pada kuning telur sebanyak 0,09 mg. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya penurunan kolesterol terbanyak dengan menggunakan suplemen organik. Dewan juri dan para hadirin berbahagia, berikut adalah analisa ekonomi. Untuk pembuatan produk jadi sebanyak 10 kg, kita membutuhkan biaya sebanyak Rp57.200. Jika kita akumulasikan 1 kilogramnya, kita membutuhkan biaya sebanyak Rp5.220. Dan jika kita bandingkan dengan harga suplemen pabrik yang jual di pasaran saat ini yang mencapai Rp15.000, bisa kita jamin bahwasanya suplemen organik buatan kami kualitasnya lebih bagus dan pasti harganya lebih murah. Dari pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan yang pertama yaitu suplemen organik pada bebek dapat dibuat dengan cara yang mudah dengan cara mencampurkan bahan-bahan yang dapat menunjang nutrisi dari suplemen organik. Lalu, suplemen organik memiliki kadar nutrisi yang dapat meningkatkan protein dan menurunkan kandungan kolesterol pada telur bebek. Lalu, yang ketiga, dari uji organoleptik didapatkan hasil bahwasanya suplemen organik dari Bandasariu Sawah memiliki kualitas yang lebih bagus daripada suplemen buatan pabrik. Dan dari pembahasan di atas pula, kami memiliki saran. Yang pertama yaitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meneliti atau membuat suplemen organik dari Riu Sawah yang memiliki protein lebih tinggi daripada suplemen pabrik. Lalu, suplemen organik dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif makanan bebek yang memiliki nilai protein tinggi. Lalu dapat mengurangi kandungan kolesterol yang tinggi dan aman penggunaannya. Sehingga dapat mengurangi kerisauan masyarakat akan mengonsumsi telur bebek. Lalu yang terakhir adalah, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melakukan penelitian tentang kadar protein dan kolesterol pada daging bebek sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui apakah suplemen organik ini berefek pada kandungan daging bebek itu. Terima kasih. Dewan juri dan para hadirin yang berbahagia, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran membangun kami butuhkan guna kesempurnaan karya tulis kami.